Agen dari mantan pemain Chelsea Lucas Piazon dikabarkan sedang menawarkan pemainnya ke Persib Bandung. Wah, mantap ini bobotoh. Dan ada berita lainnya yaitu hasil pemeriksaan MRI Sadil Ramdhani keluar. Ini kata Boyan Hodak. Itu berita utama hari ini. Dan sebelum kita bahas, mari kita sama-sama dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Yang belum subscribe, silahkan pencet tombol subscribe-nya, karena dengan cara dukungan-dukungan dari kalian, saya akan lebih semangat lagi untuk memberikan informasi-informasi menarik tentang sepak bola Indonesia, terutama Persib Bandung. Oke, kita bahas satu persatu kabar hari ini, yaitu hasil pemeriksaan MRI Sadil Ramdhani keluar, dan Boyan Hodak mengatakan bahwa pemain ini tidak terlalu serius, cederanya tidak terlalu serius, hanya butuh waktu istirahat 2-3 pekan dan hanya keseleo di bagian ligamennya saja. Dan bukan hanya Sadil Ramdhani yang mengalami cedera saat bermain di Piala Presiden, tetapi Hamrah Hehanussa juga, pemain baru juga cedera di Piala Presiden. Dan sekarang pemain ini hanya butuh waktu istirahat sekitar 1 pekan saja. Dan bukan hanya Hamra, pemain senior kita cedera juga di Piala Presiden, yaitu Ahmad Jufriyanto. Dan Ahmad Jufriyanto harus menepi sekitar 3-4 bulan. Semoga pemain-pemain ini semoga lekas pulih dan bisa kembali bergabung dengan skuad Maung Bandung untuk untuk bisa bergabung dan membawa berkah dan membawa juara lagi Persib Bandung musim depan. Ya, kita bahas nih yang kabar rumornya masih belum kencang, tapi ini ada selentingan kabar dari berbagai pihak, dari teman-teman itu ada, yaitu agen dari Lucas Piazon, pemain mantan Chelsea dan mantan pemain timnas Brazil U23, dikabarkan saat ini menawarkan sang pemainnya ke Persib Bandung, dan dikabarkan saat ini sedang intens melakukan pembicaraan dengan manajemen Maung Bandung. Siapa sih Lucas Piazon? Yang belum tahu, Lucas Piazon ini adalah mantan pemain Chelsea dan saat ini umurnya adalah 31 tahun dan berposisi sebagai gelandang tengah, gelandang sayap, sayap kanan, sayap kiri juga bisa, pemain multiposisi. Dan saat di Chelsea pemain ini hanya bermain sekitar 2 cap saja, dan Chelsea meminjamkannya ke beberapa tim-tim Eropa lainnya, yaitu pernah di Liga Spanyol juga, pernah di era divisi juga, terus di Liga Inggris juga bersama Reading, Fulham, terus ada bersama Vitesse, dan ada Malaga juga. Dan saat bermain dengan Fulham, pemain ini sedikit bagus saat bermain di Fulham. Saat itu di tahun 2016 sampai 2018 dia mengantongi 51 caps dan memberikan 10 gol. Dan saat ini pemain ini adalah mantan pemain ataupun di liga kemarin bermain di Liga Portugal bersama AVS, dan pemain ini mencatatkan 30 caps dan memberikan 3 assist. Dan Lucas Piazon juga mantan pemain Brasil U23 dan memberikan 1 gol, sumbangsih 1 gol di 5 cap saja bersama Brasil U23. Ya, Lucas Piazon ini adalah pemain yang digembor-gembor saat dulu di Chelsea, digembor-gembor akan akan mengembang namanya, akan menjadi bintang Chelsea, tetapi tetapi karirnya cukup melempem dan hanya bermain bersama klub-klub bukan klub besar seperti Chelsea dan Arsenal ataupun MU juga, hanya bermain di Reading dan Fulham dan di liga di Liga Belanda, Liga Spanyol juga. Dan saat ini usianya tadi 31 tahun ya. Dan dikabarkan kalaupun benar Lucas Piazon ataupun agen dari Lucas Piazon sedang memberikan ataupun berbicara intens dengan Maung Bandung, ini sebetulnya jika mengacu kepada pengalaman, Lucas Piazon ini adalah pemain yang sangat berpengalaman sekali,
pemain yang sangat dibutuhkan oleh Maung Bandung, tetapi market value pemain ini cukup mahal bobotoh, yaitu hampir 14 miliar, mencapai hampir 14 miliar. Dan saat ini Persib sebenarnya, kalaupun Persib membutuhkan pemain ini, kemungkinan Persib akan secara mikir-mikir lagi karena pemain ini terlalu mahal untuk Persib, karena kita tahu bahwa Persib sedang sedang ngirit lah kalau kata bobotoh, kalau kata orang Sunda mah, karena sedang berprogres untuk membangun training center juga, terus ada juga memperbaiki stadion GBLA, dan ada beberapa lainnya juga yang sangat dibutuhkan oleh Persib. Dan kemungkinan Persib tidak akan menerima dari pemain tersebut, karena di posisi nomor 10 ataupun gelandang kanan dan gelandang kiri kini ada William juga, di sana ada Berginho, dan juga ada ada William juga bisa dimainkan di sisi kanan ataupun kiri juga. Dan kemungkinan Persib Bandung tidak akan menerima tawaran dari pemain ini. Kalau kata saya mah mending Persib ini merekrut pemain asing di posisi back sayap, di posisi back kiri ataupun back kanan, karena saat ini Persib sangat membutuhkan pemain di posisi tersebut. Setelah sebelumnya ini sudah kita bahas di video yang kemarin, sebetulnya Persib ini membutuhkan pemain yang berposisi di posisi bek kanan ataupun bek kiri, karena diketahui bahwa di posisi bek kiri kita hanya punya yang murni, hanya Zalnando dan Bule juga di sana. Terus ada pemain yang bisa digeser di sana, ada Hamrahi Hanusa, terus juga ada Dewangga yang sewaktu-waktu bisa bermain di posisi tersebut. Dan di posisi bek kanan kita hanya mempunyai Hen dan Kakang Rudianto, terus ada Robi Darwis juga yang biasa ataupun bisa dimainkan di posisi tersebut. Dan bukan hanya ketiga pemain ini, ada juga Febri Haryadi yang di Piala Presiden kemarin dimainkan di posisi tersebut. Tetapi kedalaman skuad musim ini ataupun musim depan harus ditambah lagi karena karena pemain asingnya kita bertambah, yaitu 3 pemain asing lagi. Kemungkinan ataupun Persib seharusnya bisa menutup di 2 posisi tersebut, karena kita center back sudah ada 2, terus juga di sana ada masih Kakang juga yang bisa bermain di sana, terus ada juga Ahmad Juprianto, terus ada Dewangga juga sebetulnya, dan Hamrahi Hanusa juga. Sebetulnya di posisi back tengah kita sudah cukup banyak, terus apalagi kita gelandang cukup melimpah gelandang. Di sana ada Luciano, ada Mark Locke, ada Deddy Kusnandar, ada ada Adam Alis juga. Dan saat ini Persib hanya membutuhkan posisi dari wingback kanan ataupun wingback kiri. Dan di posisi gelandang yang saat ini pemain yang sedang ditawarkan oleh Persib oleh agen Lucas Piazon, sebetulnya Persib sudah memenuhi kuota di posisi tersebut, di posisi nomor 10 ya tentunya. Dan mungkin itu saja bobotoh kabar berita hari ini. Semoga kalian sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.